Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing tentang lanjutan pembacaan bentuk lidah ya teman-teman ya. Karena di minggu kemarin aku sudah membuat video tentang pembukaan pengertian betapa pentingnya pemeriksaan melalui lidah dan bagaimana lidah-lidah yang normal seperti itu ya. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang pemeriksaan lidah dari segi otot lidahnya. Pertama itu warna lidahnya ya teman. Oke, di sini kita bisa lihat lidah kita masing-masing dulu deh di kaca, nggak apa-apa. Kalau lidah kita berwarna merah muda, biasanya lidah itu masih termasuk normal. Tapi kalau lidahnya merah muda dan pucat sekali, itu biasanya teman-teman dia kekurangan darah. Nah, ini bisa diingat ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang warna lidahnya itu warna merah biasa, merah original, itu pola penyakitnya biasanya dia panas teman-teman. Dia berarti tipe ke orangnya kekurangan dingin. Lalu ada juga yang merah tua. Kita bisa lihat ya di sini ada terlihat perbedaan warnanya ya. Di yang nomor lidah yang nomor 6 itu kelihatan kalau dia berwarna merah tua itu biasanya pola penyakitnya dia panas tapi dia lebih berat. Nah itu kemungkinan dia panasnya itu biasanya punya sifat darah tinggi atau tipikal orang yang suka marah-marah ya, bisa masuk seperti itu. Kemudian ada juga yang berwarna ungu. Lidah yang berwarna ungu itu biasanya panasnya sudah berat, cairannya dingin, tubuhnya itu dingin gitu. Nah hati-hati juga loh teman jika lidahnya biru lalu mendiagnosa, wah kamu ini lidahnya penyakit dinginnya sudah berat gitu kan. Padahal dia baru selesai makan permen lollipop yang warna biru gitu loh. Nah itu juga jangan sampai kita terkecoh ya. Kalau misalnya kita coba deh aku lihat lidahmu nak gitu, harus ditanya juga barusan ini makan apa, barusan aku makan permen, nanti kamu barusan makan apa, makan kunyit pantesan kuning gitu ya. Nah darah yang merah muda itu bisa terlihat di gambar yang nomor 4 itu teman-teman tuh. Kelihatan kan dia pucat gitu kan lidahnya. Nah itu juga menandakan kalau dia kurang darah ya. Boleh dicek untuk HB-nya di laboratorium bisa. Oke, next selanjutnya yaitu bentuk lidah. Nah ternyata bentuk-bentuk lidah setiap orang itu berbeda teman-teman. Ada yang gemuk besar, ada yang kurus tipis, dan ada juga yang berbintik dan bercak. Oke, kita bisa bedakan kalau yang gemuk besar. Nah, gemuk besar itu kita bisa lihat yang nomor, biasanya gemuk besar itu mulutnya sudah penuh dengan lidah ya teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini ada gambarnya juga. Yang gemuk itu bisa terlihat di nomor, nah itu di nomor 42 tuh. Nah ini nih, nah ini termasuk penuh ya, di mulutnya dia penuh. Nah itu, nah ya, oke, kita bisa bedakan lidah yang gemuk biasanya dia orangnya mageran, males gerak teman-teman, sehingga kelihatan gemuk di lidah itu sehingga tubuhnya itu kekurangan panas dan ada cairan yang tertimbun di dalam tubuh dia, baik itu di perutnya kebanyakan atau di kakinya kebanyakan cairan gitu. Nah
Jadi dia sindromnya ini termasuk sindrom yang ini ya, dingin dan lembab gitu ya. Nah, gimana sih caranya ketika kita melihat kok itu gemuk, lidahnya gemuk banget gitu sampai memenuhi mulut, rongga mulut. Kita juga jangan terlalu khawatir banget gitu ya teman-teman ya. Kita bisa, karena gini, orang yang lidahnya terlalu gemuk itu biasanya dia mager dan malas olahraga, sehingga dia jarang berkeringat gitu, dan cairannya itu bisa tertimbun di badannya sendiri. Nah, oleh karena itu diusahakan ya, kalau kita sudah melihat lidahnya kita sendiri aja nih, kayak aku nih, aku juga tipikal lidah yang gemuk loh bun, tapi ya begitu, jadi agak susah ya nurun berat badan. Jadinya solusinya ya atur makanan, nggak usah yang terlalu berlemak lagi dan nggak usah yang terlalu berlebihan di bidang lemak ya maksudnya, dan cairan pun harus seimbang gitu. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran juga harus berkeringat kita, apalagi kita di kota besar ya, banyak pakai AC ya, pastinya itu pasti mager gitu. Nah itu kita, sedangkan kita minum terus-terusan gitu, harusnya kita seimbangkan dengan gerak kita sehingga kita berkeringat dan insya Allah akan seimbang gitu antara cairan masuk sama cairan keluar. Nah itu juga bisa terlihat di lidah ya. Nah kemudian ada yang gemuknya itu lunak dan pucat, ada juga yang gemuknya bengkak, dan ada juga yang gemuknya bengkak tapi dia berwarna hijau dan ungu, itu ada, kita bisa lihat ya. Nah kemudian ada juga lidah yang kurus dan tipis teman-teman, kurus dan tipis dan pucat juga. Nah pola penyakitnya biasa dia kekurangan darah, selain itu kekurangan energi juga ya, dan dia kurang darah dan malas gerak juga, itu biasanya ya yang sindrom begitu. Kemudian juga ada yang lidah yang kurus tipis, warnanya tapi dia merah tapi kelihatan kering gitu. Kalau kelihatan kering biasanya ada garis retak ya, biasa itu ada terlihat garis retak nih. Coba kita zoom dari sini kelihatan. Nah ini, nah di nomor 39 ini kelihatan ada retak-retak. Nah itu biasanya di organ, itu bisa kelihatan organnya ya, di bagian paru-paru ya, agak ke belakang dikit. Nah itu termasuk yang itu kering gitu ya. Jadi selain gemuk besar, ada juga kurus tipis. Nah, aku flashback lagi yang kemarin ya. Nanti ketika kita melihat ada sesuatu yang agak berbeda di bagian-bagian yang sudah saya perlihatkan ini ya teman-teman ya. Tuh kita bisa lihat di daerah jantung itu, di ujung lidah kita kalau terlalu merah banget berarti itu jantung kita sedang panas gitu. Otomatis ketika jantung panas kita jangan marah-marah ya, karena itu bisa melukai jantung dan berimbas ke penyakit-penyakit. Oke. Nah, sampai sini kira-kira kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya teman-teman. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya bantu. Nah, kemudian juga nanti bisa terlihat seperti saya ya, saya pun lidah saya di bagian paru-paru itu ternyata saya lihat memang ada retak sedikit. Memang riwayat saya pun, saya ini paru-paru saya lemah karena saya tidak bisa terlalu sering kena angin. Jika motoran atau debuan itu mulai saya batuk-batuk ya teman-teman. Nah itulah, jadi kita bisa tahu apa kekurangan diri kita, sehingga di sini kesimpulannya, sehingga kita bisa memanage kesehatan kita. Ketika kita sudah capek sekali, saya waktunya istirahat dan makan ini gitu. Jadi sehingga penyakit pun datangnya itu tidak menumpuk-numpuk teman-teman, karena kalau sudah menumpuk dan kita tidak sadar itu susah lagi terurainya gitu. Nah itu di bagian limpa dan lambung bisa kelihatan kalau ada kelainan di situ, atau hati juga bisa kelihatan, dan ginjal ya, bagian itu, bagian pangkal lidah itu bisa kelihatan di situ juga. Oke. Nah ya teman-teman ya, diingat ya, seperti itu posisinya, limpa lambung di tengah, hati di pinggir. Nah oke, semoga info dari saya ini bisa bermanfaat, bisa membantu setidaknya
di rumah kita bisa melihat lidah kita, anak-anak kita, suami kita ketika sudah ada yang mengarah ke penyakit gitu kan, kita bisa mau di cross check ke laboratorium bisa, atau kita memanage diri kita sendiri bagaimana supaya ini tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya penyakitnya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman ya dari saya. Kita next video nanti kita bahas lagi tentang lidah ya. Masih ada lagi untuk bagian yang selaput ya. Selaput itu bagian yang luar, putih itu juga nanti bisa menunjukkan juga keadaan tubuh kita teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui atau sok pinter, enggak, karena saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman. Semoga ini bisa jadi salah satu acuan kita untuk kita menstabilkan kesehatan kita dan keluarga ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman.